Prinsipnya pendidikan agama di LP3 ini bukan hanya sekedar teori. Karena teman-teman pasti yang sudah belajar lah agama, bahkan dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SLTA sudah belajar. Tetapi pendidikan agama di LP3 ini mungkin berbeda dari kampus-kampus lain dari waktu kalian di sekolah dulu. Pendidikan agama di LP3 ini ada 14 pertemuan di semester pertama dan 14 pertemuan di semester kedua. Pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 10 itu teori tentang agama. Nah, nanti pertemuan selanjutnya itu pertemuan 11 sampai dengan 14 ini adalah praktek amaliyah agama. Nah, sebelum pendidikan agama dimulai itu biasanya 10 menit ada yang namanya tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran. Kemudian bagi yang belum paham atau yang belum bisa membaca itu ada tahsin atau perbaikan. Tetapi yang sudah bisa membaca ini ada target bagaimana mereka bisa hafal juz 30. Bukan 30 juz ya, juz 30. Tapi ada gak yang hafal 30 juz mahasiswa atau mahasiswa? Ada, karena kita ada program Hafiz Quran. Jadi teman-teman yang merasa hafal Quran 30 juz boleh masuk LP3I gratis. Selama sampai selesai pendidikan. Itu benar tuh, Bi? Benar, dan bahkan mereka mendapat uang saku setiap bulan, uang jajan lah ya begitu. Selain mereka gratis kuliahnya, mereka juga dapat uang saku untuk transport pulang pergi mereka ke kampus. Tapi dengan syarat 30 juz. 30 juz. Bukan juz 30, tapi 30 juz, hafal 30 juz. Nah itu memang ini kita ada program untuk para tahfiz Al-Quran. Nah, teman-teman yang merasa hafal Quran silakan datang ke LP3I Depok untuk mendaftarkan diri, melanjutkan. Selain hafal juga kalian menjadi seorang ya katakanlah ahli madiyah yang hafal Quran. Nah, ya kan keren, cuma kan, teorinya aja Bi yang dapat ya. Nah, tadi saya lanjut kembali pertanyaan dengan Kak Nabila tadi bahwasanya bagaimana pendidikannya. Tadi mereka punya target. Alhamdulillah di angkatan ini ada sekitar 3 atau 4 orang yang hafal juz 30. Kalau kemarin waktu yang udah ada sampai hafal 6 juz. 6 juz ya. Kemudian ada juga yang hafal 2 juz, ada yang 4 juz. Nah, tapi ini mereka tadinya nggak hafal, tapi dengan program mentoring ini hafal juz 30. Nah, kemudian bagi yang belum hafal atau yang bahkan belum bisa membaca, kita ada kelompok-kelompok pembelajaran belum bisa, itu bahkan ada tambahan pembelajaran itu pun kita gratiskan gitu artinya. Mereka punya kesempatan habis kuliah untuk memperbaiki bacaan ya. Jadi kan kita ada mentor-mentor nih, ada mentor pria, ada mentor putri. Oh dipisah ya Bi ya? Dipisah antara putra dan putri terpisah tadi saya sampaikan di awal. Oke Bi, waktu itu saya pernah baca ya, maksudnya visi misi LP3 itu sendiri membentuk mahasiswa LP3I-nya yang berakhlakul karimah, maksudnya yang berakhlak mulia ya Bi ya, kalau misalnya diterjemahin dalam bahasa Indonesianya. Nah itu manfaat mahasiswa LP3 itu sendiri apa untuk ikut mentoring ini setelah dia lulus dan dia akan terjun ke dunia kerja nantinya? Jadi memang ada visi daripada pimpinan kami, kepala kampus kami, bagaimana mencetak mahasiswa ini berakhlak, berakhlakul karimah, berakhlak yang karim, yang mulia, yang agung, yang baik. Nah, pendidikan agama atau perkuliahan agama ini menjadi sarana untuk membentuk akhlak atau ibadah teman-teman mahasiswa. Nah, itulah jadi penting pendidikan agama dan mentoring agama ini, pendampingan supaya teman-teman yang tadinya jauh dari masjid supaya dekat dengan masjid, yang jauh tadi daripada tempat ibadah gerejanya dan supaya dekat dengan gerejanya, yang jauh daripada kitab sucinya supaya dekat. Nah, apa sih standarnya? Standar anak-anak berakhlak atau ini ya tentu tadi kebiasaan buruk mereka berubah menjadi kebiasaan baik. Misalnya tadinya dia tidak mau cium tangan sama orang tua, dengan ikut mentoring agama ini mereka mau cium tangan dengan orang tua. Tadinya mereka di rumah cuma tidur, makan, tidur, tidak mau bantu orang tua. Tapi dengan ikut pendidikan agama di LP3 ini, alhamdulillah beberapa orang tua tadi saya sampaikan bersyukur ikut memasukkan anak. Karena apa? Tiba-tiba anaknya berubah jadi ahli masjid, jadi rajin nyapu, jadi rajin ngepel, bahkan mau bantu ibunya pergi ke pasar, ya, mau disuruh. Tadinya ibu ini nyuruh, saya kan laki-laki malu, apalagi yang perempuan misalnya. Tapi dengan pendidikan agama ini mereka ada perubahan. Jadi apa? Standarnya berubah dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang malas jadi rajin,
yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa membaca, yang tadinya nggak mau beribadah jadi mau beribadah dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman, ada dulu sebelum LP3 ini udah 32 tahun Ya, kan. betul. Nah, sebelum waktu itu hanya kita mengajarkan pendidikan agama saja, bukan mentoring ya. Itu ada mahasiswa kita jurusan IT, disalurkan bekerja lah ya, diterima di perusahaan bank. Nah itu karena tidak memiliki akhlak, tidak memiliki agama yang kuat, sehingga akhirnya dia memanipulasi angka-angka di belakang tadi. Nah, dikumpulkan, dimasukkan ke rekening dia, akhirnya ketangkep kan. LP3 juga nih, kok alumni LP3 seperti itu. Akhirnya dibuatlah mentoring. Maka dengan mentoring agama ini mengawal mahasiswa kita, selain mereka punya skill, punya kompetensi, mereka juga punya akhlak. Tadi dia rajin, tapi punya sifat jujur. Hari ini orang rajin, tapi karena nggak dibentuk akhlaknya, karakternya, mereka culas. Mereka pintar tapi nipu, mereka berbohong dan sebagainya. Maka dengan pendidikan agama atau mentoring agama ini diharapkan ketika mereka bekerja, mereka membawa budaya agama dalam pekerjaan mereka. Artinya ketika mereka mau berbuat tidak baik, mereka ingat pendidikan agama. Oh, ternyata Allah memperhatikan mereka, sehingga mereka tidak mau mencuri, tidak mau korupsi, tidak mau berbuat yang tidak baik atau bolos atau nggak sakit bilangnya sakit misalnya kan, itu udah berbohong namanya. Maka dengan pendidikan agama ini bermanfaat di dunia kerja nanti, sehingga banyak HRD dan juga perusahaan-perusahaan dunia industri dan kerja melihat keadaan seperti LP3 ini, selain pintar juga berakhlak, mereka setiap tahun hampir mengambil mahasiswa kita bekerja di mereka, seperti di Gujer, di Nutrifood, karena HRD mereka sudah tahu kelebihan daripada LP3 ini. Selain membina skillnya, juga memerintah mental dan juga karakter atau akhlak daripada mahasiswanya, seperti itu. Dan dengan dibuktikan apa? Dengan mereka mempunyai sertifikat mentoring agama, seperti itu. Dan juga nanti ada KHS, kartu hasil studinya, nilainya B dan sebagainya. Kalau nggak B gimana? Ya, mereka diulang, di-upgrading, ditingkatkan lagi. Masih kan waktunya belajar semester 1, semester 2. Tapi karena mereka nggak baik kan masih ada semester 3, 4, 5, dan 6, 7. Itu mereka bisa diperbaiki. Gitu. Seperti itu Kak Nabila. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat memuaskan banget jawabannya ya. Nih buat teman-teman nanti yang mendengarkan podcast ini, semoga bermanfaat pastinya ya buat Nabila sendiri ya Bi, dan khususnya mungkin yang mendengarkan ini nanti. Seingat saya kamu kayaknya pernah saya lihat wajah kamu deh ya. Kamu mahasiswi LP3 juga bukan? Ya Bi, memang betul saya. Kamu lulusan tahun berapa ya? Saya waktu itu baru sih Bi, maksudnya saya tahun 2020 kemarin baru lulus. Tahun ini berarti ya. Waktu itu saya mentoring agamanya itu di tahun 2017 Bi. Kebetulan waktu itu saya tidak sama Abi ya, maksudnya karena Abi membinanya untuk yang khusus putra, dan saya waktu itu ada mentoring yang memang mengajar khusus putri. Gitu. Berarti kan Nabila pernah mengalami manfaat dari mentoring. Ya. Boleh saya tahu kemampuan Nabila? Betul nggak teman-teman ya, kita kan mau tanya. Jangan sedikit sih Mas kan katanya hafal juz 30 atau apalagi. Coba dites aja. Nabila kalau nggak salah, Nabila ini termasuk Sarifah nih kalau nggak salah. Masya Allah. Lihat Nabi kalau Sarifah itu. Oke. Kita coba ya, apa manfaat dari mentoring agama di LP3I. Salah satunya ini alumni kita tahun lalu sudah wisuda ya. Oke, coba kita mau tahu. Yang gampang-gampang aja Bi. Ya, tentu gampang lah. Lanjutkan bacaan saya ya. Yang sering didengar lah, kita kan sering baca wadduha wallaili idza saja. Mawaddaka rabbuka wa ma khala walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Segitu aja Bis, segitu aja. Baik. Ini saya akan bacakan, ini ada host kita yang kebetulan masih kuliah di LP3I. Kita akan saksikan bersama manfaat daripada mentoring atau kuliah agama di LP3I. Saya akan membacakan sebuah surat Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ini merupakan sunnah kalau dibaca di malam Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat maka akan mendapat 2 cahaya. Coba adik
Bisa lanjutkan bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada ila akhir insyaallah. Subhanallah. Alladhina qalu ittakhadallahu walada. Itulah bukti bahwa bukan hanya juz 30 tetapi surat Al-Kahfi, Yasin, Al-Mulk, surat-surat pilihan juga mahasiswa kita punya kemampuan untuk bisa menghafal. Begitu teman-teman, mudah-mudahan pembicaraan kita di pagi ini ada manfaatnya buat teman-teman sekalian, dan teman-teman yang masih galau, masih bingung mencari kampus, mencari perkuliahan. Dia promosi ya. Teknik LP3I kampus Depok. Oke. Terima kasih. Oke Abi, terima kasih banget nih untuk Abi sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama Nabila tentang mentoring agama ini.